Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini karena banyaknya request dari para Sobat Trader semua untuk membahas ATG yang memang belum pernah saya bahas sama sekali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas ATG. Nah, tapi apa yang saya akan bahas dari ATG ya kita lihat nanti setelah tayangan berikut ini ya. Dan seperti biasa jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain ya. Nantikan sesaat lagi ATG. Oke, berhubung banyaknya permintaan dari teman-teman ya, dari para sobat traders untuk membahas ATG, maka saya beranikan diri kali ini saya akan membahas tentang ATG. Tetapi saya tidak akan membahas dari awal lagi ya, karena sudah banyak pembahasan ATG sebelumnya. Cuma di sini saya akan membahas update berita terbaru soal ATG yang cukup menarik ya buat saya. Tapi sebelum saya membahas update berita terbaru, marilah izinkan saya untuk memperkenalkan tentang ATG ya. Saya memperkenalkan tentang ATG dari broker apa yang digunakan, kemudian habis itu baru kita bahas intinya ya. Jadi ATG sendiri itu dia menggunakan broker Lego Market. Jadi saya akan membahas kali ini tentang saya tidak akan menyinggung ATG-nya ya, pansakanya juga saya tidak akan menyinggung karena memang menurut mereka ya dia akan dia merupakan perusahaan yang terdaftar di APLI dan dia izin resmi ya. Nah, tetapi mari kita lihat untuk pernyataan Bapepti ya, pernyataan Bapepti yang ada di samping saya. Saya tekankan lagi bahwa menurut Bapepti ya, saya tidak akan mengatakan bahwa ATG itu ponzi atau bukan, tetapi menurut Bapepti, menurut pernyataan Bapepti bahwa ATG itu adalah ponzi ya. Nah, kalau nggak percaya kalian bisa lihat sendiri di Bapeptinya ya, yang mengatakan itu adalah Pak Tirta ya, yang sudah pernah dikatakan sebelumnya. Nah, kemudian ATG sendiri ini menggunakan broker Lego Market ya. Saya juga nggak usah terlalu membahas banyak tentang broker Lego Market karena saya tahu bahwa broker itu cuma regulasi dari Saint Vincent. Nah, apa artinya? Seperti pembahasan saya sebelumnya, jika broker yang memiliki regulasi Saint Vincent ya, terutama Lego Market, itu adalah broker scam ya. Potensinya adalah brokernya scam. Saya tidak akan menyerang ATG-nya, tetapi di sini saya akan membahas brokernya. Ya. Jadi broker yang digunakan oleh ATG yaitu Lego Market itu berpotensi untuk scam, ya, berpotensi untuk scam. Dan broker tersebut juga memang sangat rawan untuk digunakan menjadi skema ponzi, ya. Menjadi skema ponzi. Jadi broker tersebut bisa digunakan skema ponzi karena regulasinya tidak kuat. Ya, semakin banyak regulasi suatu broker, maka broker itu akan semakin bagus. Tetapi kalau semakin sedikit regulasinya, apalagi kalau cuma regulasi Saint Vincent, maka potensi scam broker itu sangat-sangat besar. Dan kita tahu bahwa Lego Market itu hanya mempunyai regulasi dari Saint Vincent. Ya, dan kalau dia mempunyai regulasi dari Saint Vincent, tolong koreksi kalau saya salah ya regulasinya. Kalau dia mempunyai regulasi Saint Vincent itu jelas sangat-sangat rawan untuk bisa memanipulasi harga. Ya, sangat rawan untuk bisa memanipulasi harga. Oke. Nah, bagaimana WD kalian sampai saat ini? Ya, lancar? Ya, kalau lancar tulis di kolom komentar, kalau masih pending juga tulis di kolom komentar, ya. Saya pengen tahu pendapat kalian, ya. Pendapat kalian apa yang kalian alami terhadap WD ya, bagaimana WD kalian, apakah lancar ataukah tidak atau bagaimana dan seterusnya, ya. Oke, dan di sini juga saya melihat WD ya, dan di sini juga saya melihat WD itu setiap perusahaan-perusahaan MLM ya, perusahaan robot trading itu yang kemarin bermasalah itu semua menggunakan USDT. Ya itu juga agak aneh menurut saya karena kita kan deposit menggunakan rupiah, tetapi pada saat bermasalah di pemerintah itu menggunakan USDT itu kan aneh ya, tapi ya it's okay lah, nggak ada masalah dengan itu. Artinya kan itu kan kebijakan dari perusahaan yang katanya mau mengikuti aturan pemerintah ya. Kalau misalnya USDT itu nggak kena pasal dan sebagainya ya, itu terserah Anda lah. Oke, dan di sini saya akan membahas hal yang cukup menarik. Saya sedikit tadi membahas brokernya ya, broker Lego Market. Menurut saya itu adalah broker scam ya. Saya tidak akan membahas ATG-nya karena ATG-nya itu
katanya mempunyai izin resmi, tetapi sudah ada pernyataan Bapepti bahwa ATG itu adalah ponzi, ya. Ya, ATG itu ponzi, Anda bisa lihat di sini ya, saya kirimkan kembali untuk pernyataan dari Bapepti yang mengatakan bahwa ATG itu ponzi, ya. Dan tolong sampai saat ini saya banyak menerima komplain ya masalah ATG, terutama soal WD, bahkan ada yang sudah 2 minggu ya tidak bisa WD. Ada mungkin yang sudah 3 minggu, ya tolong ditulis di kolom komentar sudah berapa lama kalian tidak bisa WD, ya. Dan ya saya tidak tahu alasannya apa, ya. Katanya DDoS attack, jaringan bermasalah, maintenance, ya. Artinya memang kalau saya melihat bahwa suatu perusahaan, ya, saya bukan katakan suatu perusahaan, berarti broker, ya, dari brokernya sendiri, broker Lego Market, kalau sudah sering maintenance, itu sudah ciri-ciri untuk scam, ya, terutama Lego Market. Jadi Lego Market itu adalah broker luar yang memang cuma mempunyai regulasi resmi Saint Vincent. Jadi saya bisa katakan bahwa broker ini adalah broker scam. Nah, dan terbukti juga sudah pernah dikatakan oleh MK5, ya, oleh moderator MK5 bahwa Lego Market juga adalah broker scam, ya. Jadi saya hanya membahas dari sisi brokernya, bahwa brokernya memang di sini tidak teregulasi dengan baik dan memang sangat besar untuk berpotensi mengendalikan harga, ya, memainkan harga, memanipulasi harga, ya. Oke. Jadi bagaimana status WD kalian? Ada yang sudah lancar WD-nya, atau ada yang sudah 2 minggu, atau ada yang sudah 3 minggu? Nah, di sini mari kita lihatlah. Soalnya kan ATG kan saya akan berikan update terbaru, ya, dan menurut saya ini hal yang cukup cukup bisa untuk dijadikan bahan, ya, untuk bisa dijadikan bahan dan bisa kalian dijadikan bahan diskusi, ya, bisa dijadikan bahan diskusi terkait dengan WD ATG yang sudah pending sampai berminggu-minggu. Oke, mari kita lihat video ini. Tadi ada terima email. Nah, itulah kondisi yang sebenarnya. Sama seperti Pak Adi bilang tadi. Mau gimana pun saya ngomong berbuih di sini, ATG masih begini, itu percuma. Kalau Anda tidak mau sedikit saja nahan diri, sedikit saja mundur satu langkah, tenangkan suasana dulu. Ini ada yang ngancam lapor lah, mau dipolisikan lah. Itu udah panik, menimbul kepanikan lagi. Seperti yang Pak Gaya sampaikan, kalau inilah seperti yang Anda mau itu, bukan Anda mau ya, bukan Anda semua ya. Ada yang di dalam member kita ini yang mau mencoba menggerakkan orang untuk melaporkan. Apa yang akan terjadi? Manajemen semua diproses, founder semua diproses, dan jangan lupa dengan sistem ATG sekarang, ya Anda juga leader, kecuali Anda hanya masuk sendiri saja, di bawah Anda nggak ada. Jadi kalau Anda melaporkan misalnya, terus Anda di bawah Anda ada 10 orang, Anda juga terlapor di situ. Tapi yang mau saya sampaikan bukan itu. Ketika itu terjadi, apa yang kita dapatkan? Manajemennya udah jelas, masuk penjara, saya paling depan. Oke, di video tersebut itu yang bicara adalah salah satu founder dari ATG, ya, salah satu founder dari ATG, dan intinya adalah meminta kita untuk bersabar, dan bersabar. Dan bahkan dia mengancam balik, ya, mengancam balik orang yang melapor, ya. Jadi ada orang yang melapor, silakan kalau mau diancam balik, maka Anda juga akan terlapor, kecuali kalau Anda tidak punya jaringan, ya. Jadi ya, silakan Anda menilai sendirilah. Kalau misalnya memang perusahaannya benar, kenapa dia harus takut dilaporkan? Dan itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang WD-nya lancar, apakah ada orang yang mau melaporkan kalau WD-nya lancar? Nah, itu kan
perusahaan dua poin utama yang perlu kita perhatikan, ya. Kalau broker saya nggak usah perhatikan lagi. Jadi kalau broker, yang saya katakan bahwa broker yang sudah sering maintenance dan mencicil WD, ya, karena saya nggak menyinggung ATG-nya, ya. Saya nggak menyinggung ATG, saya nggak menyinggung Pansaka, karena Pansaka kan mempunyai izin APLI, ya. Pansaka itu mempunyai izin APLI. Tapi yang saya serang adalah brokernya. Broker yang mencicil WD, ya itu sudah sangat jelas indikasi bahwa broker itu akan scam. Ya, apalagi kalau broker yang membatasi WD. Jadi broker yang membatasi WD $2.000 atau $1.000, ya. $1.000, $2.000, bahkan orang yang punya dana sampai miliaran mau WD $2.000 berapa lama kelarnya? Satu hari $2.000, bahkan satu hari limit itu dibatasi, ya, dibatasi cuma 1.000 orang atau cuma 2.000 orang. Ya, itu berarti sangat besar indikasi brokernya adalah scam. Ya, saya bisa katakan bahwa brokernya adalah scam. Kenapa? Karena artinya dia cuma mengharap dari perputaran uang-uang itu. Saya nggak mengatakan ATG, tapi yang saya katakan adalah Lego market. Ya, Lego marketnya itu sangat berpotensi untuk scam. Jadi bagi Anda yang menyimpan dana di Lego market, ya, menyimpan dana di Lego market, sebaiknya segera tarik semua dana Anda, ya, di Lego market. Kenapa? Karena brokernya ini sangat berbahaya. Kalau jangan sampai Anda terkena kasus yang sama seperti Fin, ya, yang pernah saya bahas sebelumnya. Kalau Anda terkena kasus yang sama, Fin, di mana brokernya itu ditangkap oleh regulator, ya habislah. Anda tidak akan bisa menuntut kemana-mana. Bahkan sampai sekarang pun Fin kan masih scam. Nah, itu. Tapi kalau misalnya Pantera, ya, Pansaka itu kan dia terdaftar di Indonesia, berarti tidak ada masalah. Tetapi kan dia menggunakan broker luar. Ya, dia menggunakan broker luar. Kalau Pansaka, ya nggak ada masalah. Tapi kan dananya kan ada di Lego market. Ya, permasalahannya sekarang dana itu ada di Lego market, bukan di Pansakanya. Ya, menurut mereka, ya, dana itu ada di brokernya, bukan di Pansakanya. Nah, makanya saya bilang brokernya itu sangat berpotensi untuk scam. Kalau memang Anda masih percaya dengan brokernya, ya terserah Anda. Tapi kalau saya, dengan kondisi broker Lego market seperti ini, itu sudah sangat besar kemungkinan broker tersebut scam. Ya, sudah sangat besar broker tersebut scam. Dan kita lihat dari cara ngomong founder dari Pansaka, ya, founder dari ATG mengatakan bahwa jika Anda melapor, maka bagaimana nasibnya dengan 300.000 member, ya. Wah, berarti membernya memang berjumlah 300.000. Itu suatu angka yang boleh dikatakan sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa untuk sebuah bisnis jaringan, ya, 300.000 member. Ya, kalau misalnya memang perusahaan Anda tidak bermasalah, ya berarti silakan proses WD klien-klien Anda, ataukah Anda langsung bermohon kepada Lego Market supaya memproses WD semua klien Anda, supaya Anda tidak dilaporkan. Kenapa malah Anda mengatakan bahwa kalau dilapor, maka kita akan masuk, saya berada paling depan. Ya, dia mengatakan seperti itu. Berarti Anda tidak yakin dengan perusahaan Anda. Anda selalu mengatakan bahwa Anda resmi. Oke, saya percaya bahwa Anda resmi. Anda memang terdaftar di APLI. Tetapi, kalau Anda mengatakan bahwa saya akan masuk berada paling depan, berarti Anda tidak yakin bahwa perusahaan Anda itu benar-benar resmi. Ya, Anda tidak yakin bahwa perusahaan itu benar-benar resmi. Maka, ya, sebaiknya para member dari ATG, terutama yang menyimpan uang di Lego Market, itu lebih berhati-hati lagi, ya, lebih berhati-hati lagi untuk menyimpan uang di broker Lego Market, karena broker Lego Market ini sangat-sangat besar kemungkinan dia bisa seperti Fin. Kalau dia bisa seperti Fin, maka habislah Anda. Ya, habislah Anda. Anda mau cari dimanapun tidak akan bisa. Ya, contoh nyata kasusnya Fin. Ya, kita bicara brokernya. Kalau Pansaka, ya, Pansaka pasti tidak akan bertanggung jawab karena Pansaka kan bukan broker. Ya, Pansaka kan bukan broker. Tetapi kalau Anda mau cari Pansaka pun tidak akan ada gunanya karena uang itu ada di Lego Market, ya. Kecuali kalau Lego Marketnya punya Pansaka, kecuali ya
Kalau memang Lego Marketnya punya Pansaka, ya lain cerita. Tetapi kalau Lego Marketnya berdiri sendiri, ya kalau dia memiliki kasus yang sama dengan Fin, ya berarti goodbye. Saya goodbye saja, seperti itu. Ya, harus banyak belajar dari kasusnya Fin, ya. Jangan sampai mengalami kasus yang sama dengan Fin, ditangkap oleh regulator. Ya, oke, sekian dari saya pembahasan tentang ATG, dan nantikan video-video update saya selanjutnya ya. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang broker yang ingin dibahas ya di kolom komentar, dan seperti biasa like, share, dan subscribe video saya supaya video saya bisa bermanfaat buat orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.